Peran George Soros dalam krisis keuangan Asia 1997, mitos atau fakta? Selamat datang di kanal kami. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu topik paling kontroversial dalam sejarah keuangan global, peran George Soros dalam krisis keuangan Asia, khususnya di Thailand pada tahun 1997. Apakah Soros benar-benar bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi di kawasan ini, ataukah ini hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat? Pengantar, krisis keuangan Asia 1997. Sebelum kita masuk ke dalam peran George Soros, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada tahun 1997. Krisis keuangan Asia dimulai di Thailand ketika mata uang mereka, baht, mengalami devaluasi yang drastis pada Juli tahun 1997. Krisis ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, menyebabkan kehancuran ekonomi yang masif. Siapakah George Soros? George Soros adalah seorang investor, filantropis, dan spekulan mata uang yang dikenal di seluruh dunia. Ia terkenal karena strateginya yang agresif dalam pasar keuangan, termasuk spekulasi terhadap mata uang. Pada tahun 1992, ia mendapatkan julukan "The Man Who Broke the Bank of England", setelah menghasilkan keuntungan besar dengan short selling pound sterling. Tuduhan terhadap Soros. Ketika krisis di Thailand terjadi, banyak yang menuduh bahwa George Soros dan spekulan mata uang lainnya memainkan peran besar dalam memperburuk krisis ini. Tuduhan ini didasarkan pada fakta bahwa Soros dan hedge fund lainnya melakukan short selling terhadap baht, yang mempercepat kejatuhan mata uang tersebut. Namun, apakah tuduhan ini sepenuhnya benar? Analisis peran Soros. Ada beberapa peran Soros dalam krisis moneter di Thailand, yaitu diantaranya adalah 1. Spekulasi mata uang. Soros memang terkenal melakukan spekulasi terhadap mata uang, termasuk baht. Namun, spekulasi semacam ini adalah praktik umum di pasar keuangan dan bukan satu-satunya penyebab krisis. 2. Kelemahan ekonomi Thailand. Krisis di Thailand tidak hanya disebabkan oleh spekulasi mata uang. Ada faktor-faktor fundamental yang jauh lebih dalam, termasuk utang luar negeri yang tinggi, ketidakseimbangan fiskal, dan kebijakan moneter yang tidak tepat. 3. Dinamika pasar. Pasar keuangan global sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Spekulasi oleh Soros mungkin mempercepat proses, tetapi tidak menciptakan krisis dari nol. Pandangan lain, beberapa ekonom dan analis berpendapat bahwa menuduh Soros sebagai penyebab utama krisis adalah penyederhanaan berlebihan dari masalah yang jauh lebih kompleks. Mereka menunjukkan bahwa krisis tersebut adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal yang telah membentuk gelembung ekonomi di banyak negara Asia. Kesimpulan, jadi, apakah George Soros bertanggung jawab atas krisis keuangan Asia 1997? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Meskipun tindakan spekulatifnya mungkin telah berkontribusi pada percepatan krisis, akar penyebabnya terletak pada kelemahan struktural dalam ekonomi negara-negara yang terdampak. Di video ini, kita telah mengeksplorasi berbagai sudut pandang mengenai peran George Soros dalam krisis tersebut. Apakah Anda setuju dengan analisis ini? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.